Shalom Feast Jakarta. Beri kemuliaan Tuhan, kita di tempat yang maha tinggi. Boleh tepuk tangan yang lebih meriah lagi saudara-saudara sekalian. Oke. Boleh dinyalain dulu lampunya, boleh saya lihat muka-muka yang ganteng dan cantiknya. Asik. Oke. So, welcome to the feast. It is another our prayer meeting, but this is our home. And this is the happiest place on earth. Why? Because you can be everything you are. You can be sinner here. Because we are a community of sinner. Right? Dan minggu ini, aku mau nyapa dulu, mungkin ada yang baru pertama kali datang. Boleh angkat tangannya? Hello, brothers. Hi, hello, brothers, sister, welcome. Glad to have you here. Oke, senang banget nih. Topik kita bulan ini tuh tentang kita. And Table Talks is all about us. And this is, we are talking why we are doing what we are doing. Dan kali ini topik utamanya kita itu adalah surprise party. Wah, surprise apa friend gitu ya. Oke, so apa sih yang maksudnya surprise party? Bagi teman-teman yang baru pertama kali join di komunitas LOJF, mungkin kalian akan mendengarkan message-message yang radikal, nggak biasa, nggak pernah kalian dengar sebelumnya, mungkin di tempat-tempat yang lain. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah sering datang ke LOJF, kalian akan mendengarkan message-message, mungkin pengulangan-pengulangan, tapi we know that the core success is repetition actually. So, before we go into the verse, mari kita semua berdoa, doa favorit kita. Yuk, boleh rentangan tanganmu if you want. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Everyone, today I receive all of God's love for me. Today I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today I open myself to God's blessing, healings, and miracles. Today I open myself to God's words so that I become more like Jesus every day. Today I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I'm God's powerful champion. And because I am blessed, I'm blessing to the world. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Speak to us, Lord. Bacaan hari ini, kasih tahu dulu deh, panjang. Tapi ini adalah inti dari komunitas kita. So for a better understanding, I won't just talk to you. I will show you a video. Please go into detail to the video. Kindly enjoy the video, fams. And he said, "There was a man who had 2 sons. And the younger of them said to his father, 'Father, give me the share of property that is coming to me.' And he divided his property between them. Not many days later, the younger son gathered all he had and took a journey into a far country, and there he squandered his property in reckless living. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country, and he began to be in need. So he went out and hired himself out to one of the citizens of that country, who sent him into his fields to feed pigs. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate, and no one gave him anything. But when he came to himself, he said, 'How many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger? I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants.' And he arose and came to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and felt compassion,
and ran and embraced him and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring the fattened calf, and kill it, and let us eat and celebrate. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to celebrate. Now his older son was in the field, and as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. And he called one of the servants and asked what these things meant. And he said to him, Your brother has come, and your father has killed the fattened calf, because he has received him back safe and sound. But he was angry and refused to go in. His father came out and entreated him. But he answered his father, Look, these many years I have served you, and I never disobeyed your command. Yet you never gave me a young goat that I might celebrate with my friends. But when this son of yours came, who has devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. And he said to him, Son, you are always with me, and all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this your brother was dead and is alive. He was lost and is found. Puji nama Tuhan. Okay, so inilah cerita anak yang hilang. The prodigal son. The core of the feast. Why we're doing everything what we're doing right now. So let's go into deeper later on. But let's pray first. Bapa di dalam surga, terima kasih Bapa, Kau berikan kami firman ini malam hari untuk menjadi motivasi kami Bapa untuk boleh berelasi dengan orang-orang di sekitar kami. Bahwa kami perlu menjadi pribadi yang mendengarkan dan mencintai. Tidak memilih-milih siapapun yang kami cintai. Dan berulang kali memaafkan. Mungkin orang-orang yang kami rasa nggak perlu kami maafkan. Tapi malam hari ini Bapa kami mau belajar dari-Mu. Pimpin kami semua ya Bapa, tuntun kami satu persatu, hati demi hati, pribadi lepas pribadi. Biar firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh belajar dan semakin serupa dengan Engkau. Pimpin kami juga ya Bapa, untuk kami boleh menjadi tangan berkat-Mu bagi orang-orang di sekitar kami. In Jesus' name, Amen. Sing it to the word, fams. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Beri tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Silakan duduk, saudara-saudara sekalian. Surprise. Oke. Tadi aku ditanyain sama Ogi, Fran, surprise-nya apa? Waduh. Kita mudah-mudahan dapat surprise ya kali ini dengan message hari ini. But habis ini ada kata-kata dan aku pengen kalian tepuk pundak kanan kiri kalian sambil ngomongin kata yang nanti akan aku tunjukin. Tapi ngomong itu swag gitu ya. Coba di slide dulu guys. Kata-katanya boleh di Oke. Let's party. Boleh tepuk tangan kirinya bilang let's party. Oke, let's party. Ada yang di sini suka party? Oke, angkat tangan. Praise be to God. Saya suka party. Siapa yang gak suka party? Ini semua adalah party. Ini semua adalah feast. Ini semua adalah pesta. Nah, pesta kayak apa sih sebenarnya yang kita ingin pelajari malam hari ini? Dan apa sih? Kenapa sih kamu ikut feast? Kenapa kamu masih bertahan di feast sampai saat ini? Kenapa kamu ada di komunitas LOJF? Nah,
Yuk, next slide dulu. So, for many, Bapak teman-teman sekalian mungkin merasa bahwa growing in spiritual life itu adalah growing in prayer life. Mau berdoa tiap hari, pagi dan malam, mungkin kalian bangun di pagi hari untuk berdoa terlebih dahulu, baca firman. It's good, and please do. But are we only measure the spiritual growth by only praying? So next slide. Growing in spiritual life means growing your party life. Waduh. Tuhan mau ngajakin kita pesta nih teman-teman. Excited nggak? Kok kayaknya enggak ya? Oke, so kita mau bahas tentang yang namanya spiritual growth saat ini. Dan that's the surprise actually. You might thought, oh Fran mau ngajakin pesta, no. Tapi kita mau belajar mengenai spiritual growth dan apa sih korelasinya sama cerita yang tadi barusan. Boleh next slide dulu? Okay, so there is 3 stages in spiritual life. Tadi kalau teman-teman perhatikan bahwa tadi cerita tentang anak yang hilang, bahwa anak itu sebenarnya punya papa dan punya saudara sulung ya. Dan anak itu saat papanya masih hidup, belum meninggal, udah minta warisan. Dia bahkan bilang, Bapak aku mau minta bagianku. Dan kemudian dalam hitungan hari, enggak minggu, enggak bulan, dia pergi menjauh dari papanya dan menghabiskan semua yang diberikan oleh papanya untuk foya-foya dan pesta pora dan kawan-kawannya. Sampai pada akhirnya terjadi kelaparan dan akhirnya kalian lihat sendiri bahwa dia itu akhirnya jatuh miskin dan kemudian dia disewa oleh seorang saudagar yang memiliki kandang babi. Dan bahkan dia disuruh untuk memberi makan babi. Saking laparnya, makanan babi yang kalian tadi lihat sangat nggak appetizing lah ya. Siapa sih yang mau makan itu? Dia merasa kayak itu udah bisa dia makan, saking laparnya. Dan di momen itu, dia bilang, kayaknya pesuruh papanya saya aja makan lebih baik dari saya. Maka dari itu, kenapa saya harus menderita di sini? Saya mau bangkit dan kembali kepada papa saya dan bilang pada papa saya bahwa saya ini telah berdosa terhadap Bapa dan terhadap surga. Itu tadi kurang lebihnya. Di sini boleh angkat tangan parents. Wih, nggak mau ngangkat tangan. Oke, parents, kalau anak-anak nakal biasanya diapain? Kalau papa saya sih kalau saya nakal tuh di rotan gitu ya, disiplinkan gitu kan ya. So, do you think si anak yang habis melakukan kesalahan ini mungkin dia juga berpikiran yang sama? Tapi ketika dia sampai di dekat rumahnya dia, yang terjadi adalah anak bapaknya menatap dari kejauhan dengan penuh kasih bahkan lari mengejar dia. So that's the first stage of spiritual growth. Next slide is the surprise son. Boleh next slide dulu. Okay, the surprise son. Teman-teman first timer, ibu bapak atau teman-teman berfriend, are you surprised to be here? Me personally, aku merasa surprise ketika aku berada di komunitas LOJF. Aku sudah menjadi Katolik saat kelas 3 SD. Aku melayani di gereja sebagai pemazmur, sebagai kor. Tapi aku baru benar-benar merasakan stage ini, surprise son, ketika aku masuk ke komunitas Light of Jesus Family. Jadi yang harusnya kita rasa kita mungkin dapat spank, kita dapat pukulan, tapi ternyata Bapak kita datang malah menghampiri kita, Bapaknya memberikan jubah terbaik, memberikan cincin, dan bahkan menyembelih lembu tambun dan mengadakan pesta untuk anaknya yang kembali ini. Aku harap kalian yang sudah sampai di sini, kalian juga merasakan kasih yang sama, and you guys are surprised to be in this party. Amin? Amin. Amin ya? Amin nggak? Next slide dulu.
So teman-teman, ini saya waktu join di FIS Mall of Asia, itu tahun 2017, saya agak kecil di bagian situ. Jadi saya waktu itu menganyam pendidikan spesialis waktu itu, di tengah kejenuhan dan udah capek hati lah sama dunia kedokteran dan dunia persarafan gitu kan ya. Saya datang ke FIS, waktu itu posisinya di Mall of Asia, dan mereka menyambut saya dengan welcome home. Itu yang pertama kali membuat saya surprise. Saya datang ke gereja, tapi orang-orang di sana dengan senyum mereka bilang welcome home. Di Manila, iya. Ini Mall of Asia, oh iya sorry, terima kasih Ogi. Ini FIS-nya di Manila. Waktu itu saya joinnya di Manila, waktu itu saya pendidikan di Filipina. Oke, dan hal inilah yang membuat saya sangat surprise dan saya akhirnya terus menerus join dan melayani bersama-sama mereka. Dan nggak cuman saya, di sana banyak juga orang-orang lain yang dalam tanda kutip udah nggak tahu lagi sama dirinya, udah nggak tahu lagi image-nya bagaimana, udah nggak tahu lagi dengan keluarganya bagaimana. Dan ketika sampai di pesta itu, dia hanya ketemu orang yang welcome home. Dan dengan demikian dia merasa dicintai. Are you guys feels love here? Dengan sapaan mungkin tadi tim usher di depan sudah bilang selamat datang, welcome home, silakan duduk. Excited nggak? Dicintai loh saya. Walaupun capek gitu kan ya, walaupun kerjaan lagi nggak bener, walaupun deadline lagi banyak, ketika nyampe di sini kita berasa di rumah. Dan terus menerus melayani sampai saat ini aku berdiri di depan kalian bukan karena kuat kuasaku, tapi karena ada hati-hati yang mau menerima aku di tempat ini dan mengizinkan aku untuk sharing cerita kasih ini kepada kalian semua di tempat ini. Next slide. Ini FIS Jakarta 2025, ini teman-teman di FIS Jakarta Utara. Kita bahkan sampai boleh diizinkan untuk bisa membuka di FIS Jakarta Utara. Praise be to God. Kita semua diizinkan untuk boleh mencintai lagi orang-orang di luar sana. Dan aku rasa banyak banget pasti kita yang rindu ya untuk boleh pulang ke rumah gitu ya. Nah tapi nih, ada tapi ternyata. Stage spiritual ini punya temptation. Temptationnya apa? Boleh next slide. Oh sorry. Tadi yang aku rasakan, aku berusaha mencari segala sesuatu di luar, kayak anaknya tadi ya, berusaha mencari party, pesta di luar, hanya untuk mencari tahu bahwa ternyata party yang paling bahagia itu ada di mana? Ya di rumahnya sendiri. Kenapa? Bapaknya punya semua loh. Bahkan bapaknya yang udah ngasih lembu satu buat buat si anak bungsu, dia bisa sembelih lagi lembu satu lagi buat anak bungsunya lagi untuk bisa pesta. So we tend to look for anything else outside, tapi just to find out bahwa sebenarnya apa yang kita perlukan sebenarnya ada di rumah. So we look for what we already have. Dan disitulah kekeringan terjadi, disitulah kelaparan terjadi, disitulah hunger terjadi, because we having party outside and we having party far from the Father. Mungkin ada di sini yang suka dengan party, but the party is away from the Father. So that's why this stage has a temptation, ada godaan yang bisa terjadi, yaitu godaan to make things for granted. Setelah kita tahu bahwa Bapa kita adalah Bapa yang pengampun, ya udah buat dosa lagi aja. Sering gak mungkin ya misalnya ingin melakukan hal yang mungkin tidak berkenan sama Bapak udah diem dulu aja. Gue lagi mau lakukan ini gak menyenangkan si Bapak, tapi Bapaknya merem aja ya, maksudnya gak perlu tahu apa yang saya kerjakan sekarang. Bentar lagi nih kayaknya mau masuk ke jalannya busway kayaknya biar lebih cepat nih gitu. Atau kemarin banjir, saya tinggal di Bekasi, saya kena banjir kemarin dan saya melihat ada yang jebol dinding supaya banjirnya itu bisa berkurang. Dan
Aku nggak tahu maksudnya apakah dia juga sudah mengenal Bapa gitu kan ya. Tapi itu yang kita lakukan dan kita pengen, saya yakin dan percaya adalah orang itu adalah orang yang beriman. Tapi di saat itu nggak apa-apa Tuhan, kan lagi kepepet nih soalnya lagi banjir. Jadi nggak apa-apa lah dikerjain aja, lu merem aja ya Tuhan. That's the temptation. Tapi kita harus tahu teman-teman, saudara-saudara sekalian bahwa yang namanya kondisi ini kita seringkali akan berakhir pada famine. Kita akan berakhir pada hunger because we're parting away from God. So, what should we do when we have this kind of stage? Next slide. Let's be humble. Bahwa kita nggak bisa jauh dari Bapa. Bahwa kita harus mendekat selalu pada yang punya Tuhan. Seperti kata anak yang tadi, dia bilang berapa banyak pesuruh ayahku itu bisa diberi makan oleh Bapakku. Aku mau bangkit. Aku mau kembali kepada Bapakku dan bilang pada Bapakku, aku telah berdosa terhadap surga dan pada Bapa. And look what he had, a party, the surprise party. So that's the first stage actually. And for those who are here, we might be like everyone else here in the next stage of the spiritual growth, yaitu next, the better brother. Okay, mungkin teman-teman kaum Hawa di sini, mohon maaf bukannya ini hanya ngomong cowok, bukan. Tapi maksudnya karena contohnya ini adalah perumpamaan anak yang hilang. Dan anaknya rata-rata tadi cowok semua, makanya tadi son dan brother. But it goes also well with you, so it may be translated with sisters and everything in female. Ya, jadi the better brother or sister. Ini yang jujur yang saya rasakan dan mungkin ibu bapak rasakan atau teman-teman rasakan di momen ini, ketika kita sudah lewat nih temptation yang tadi. Kita udah nggak mau lagi jauh dari Bapa. Kita ingin selalu mendekat pada Bapa. Kita tekun dalam firman. Nah, kita bisa berada di dalam better brother stage. Kalau teman-teman lihat tadi kan si anak sulung, tadi dia habis ngapain? Habis dari ladang. Dia bekerja untuk Bapa. Dia bekerja di ladang Bapa. Siapa di sini yang sudah rutin melayani? Teman-teman yang servant, boleh angkat tangannya. Oke, banyak ya. Nah, ketika kita sudah rutin melayani, ada tendensi yang namanya ritualitas. Oh, udah rutin tiap Sabtu ke feast, di sini gue akan melayani sebagai ushers, gue nanti harus menyapa first timer dengan senyum dan katakan welcome home. And everything you do, everything like a routine. Bahkan kalau kalian perhatikan tadi kata-kata dari si sulung, ketika dia marah kepada si bapak, I've been slaving you. Aku sudah menjadi budakmu. Ada kata-kata itu enggak mungkin yang kalian rasakan? Mungkin kalian sudah melayani tapi kalian merasa kok ada orang yang mungkin secara hidupnya enggak baik-baik banget, tapi dia udah punya pacar. Kok aku belum, Tuhan? Aku Ogi langsung nunjuk kamu gitu. Atau mungkin berulang kali kita berdoa bertekun dalam doa sama Tuhan minta terobosan finansial. Tapi ternyata kita lihat teman kita yang mungkin melakukan tindakan kecurangan malah mendapatkan terobosan finansial dan you ask God, Lord, kenapa dia malah ditingkatkan ekonominya, aku tidak. So this is the stage. We already learned, next slide, the faithfulness. Kita tahu bahwa kita harus beriman. Kita sudah tahu bahwa kita harus reliable dan kita sudah konsisten. Kita sudah punya kehidupan doa. Kita sudah punya komunitas. Kita sudah punya LG. Kita sudah punya feast. Dan kita sudah melakukan rutin. Si anak sulung ini berada di dalam Bapa. Dia berada di dalam rumah. Tapi ketika dia sampai ke rumah setelah
dia pergi dari ladang, dia mendapati ayahnya sedang memberikan pesta kepada anaknya yang bungsu yang baru saja berdosa. Ouch. Mungkin di sini ada teman-teman yang sakit hati mungkin. Kayak si sulung. Yang dalam tanda kutip, Tuhan gue yang melayani elu loh. Kok dia yang dapat? Dan kalau teman-teman lihat, setengah hartanya Bapak sudah dikasih ke bungsu kan. Terus Bapak membuat sebuah pesta lagi. Jadi pakai yang jatahnya siapa? Jatahnya yang sulung. Rela gak tuh? Saya jujur sih kalau pas baca ini, gila gak rela lah. Gila, saya udah tiap hari, Tuhan, saya doa setiap hari, Tuhan, saya baca firman tiap hari, Tuhan, saya bertekun dalam firman, Tuhan, saya puasa, Tuhan, saya pantang. Tapi ternyata yang berdosa yang mendapatkan berkatnya. Cerita yang dari saya sendiri ini terjadi waktu saya lagi persiapan dokter. Jadi ini flashback Ibu Bapak, teman-teman. Waktu saya di tahun 2018, 2008. Udah tua juga ya ternyata. Jadi kalau yang belum tahu, setelah pendidikan sarjana kedokteran, sarjana kedokteran itu 4 tahun dan kemudian kami harus mengikuti koas. Dan koas itu 2 tahun. Baru bisa dapat gelar dokter, baru bisa praktek jadi dokter. Nah, di momen itu saya stase terakhir saya, jadi koas itu kita ngulangin, maksudnya ngiterin semua spesialisasi, anak, bedah, kemudian radiologi, saraf, dan kawan-kawannya. Stase terakhir saya adalah stase bedah. Dan di stase bedah itu saya, saat ini saya bilang saya beruntung, tapi di saat itu saya menyatakan diri saya sebagai orang yang paling sial di muka bumi itu karena saya menjadi tumbal. Pendidikan kedokteran itu ada pendidikan yang subjektif, tidak peduli sepintar apapun Anda, namun bila dosenmu tidak suka denganmu, ya tentu saja kau tidak akan lulus. Nah saat itu peralihan nih, sistem pendidikan kedokteran mulai dari sistem SKS menjadi sistem problem based learning namanya. Sistem problem based learning ini mewajibkan untuk semua peserta itu untuk secara aktif bertanya pada dosennya. Namun itu hanya berlaku pada saat pendidikan sarjana kedokteran saja. Namun pada saat Anda masuk ke rumah sakit dan Anda bertemu dengan dokter yang konsultan, kita harus tidak boleh banyak bertanya sesuatu yang mungkin kita belum pernah pelajari. Nah, saya dijadikan tumbal saat itu. Benar nggak bahasanya? Ya, saya dijadikan orang yang dipilih oleh dosen saya untuk mengajari junior-junior saya. Karena dikira saya angkatannya junior saya. Agak beruntung atau bersyukur sebenarnya punya muka yang kayak gini. Padahal sebenarnya saya udah angkatan lebih tua tapi dikira angkatan yang lebih muda. Dan saat itu saya sampai jaga seumur, kurang lebih saya jaga malam itu 1 bulan Ibu Bapak. Mungkin pernah dengar berita yang kemarin tentang ada bullying dalam kedokteran dan suruh jaga malam. Wah kalau saya jaga sebulan itu nggak tahu ya bilangnya apa. Itu sampai sebulan hanya di rumah sakit, nggak pernah pulang ke rumah. Saya hanya dikasih izin 1 minggu sekali itu pulang ke rumah untuk memberikan pakaian kotor saya dan mengambil pakaian baru. Dan itu terjadi pada saat deliberating, pada saat stase akhir sebelum kita ujian, dosen saya itu menyatakan bahwa memang itu sudah intensional dilakukan untuk mengajari junior-junior saya. Just to find out ternyata dia salah milih saya karena saya bukan angkatannya mereka. Jadi ternyata di saat itu dia malah mempermalukan dirinya sendiri dan makin membuat dia tidak suka dengan saya dan akhirnya menidak luluskan saya sampai membuat saya menunda sumpah dokter saya 1 tahun. Hanya gara-gara itu. Sesuatu yang saya rasa tidak pernah ada peran dari saya, tapi saya mendapatkan itu. Di momen itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, I've been serving you.
I've been serving your people. Wah gila, seorang Fran ngomongnya gitu banget ya. Aku sudah melayani Engkau Tuhan, aku sudah berbuat baik, aku tidak pernah berbuat jahat. Oh gila, kayak suci banget gitu si Fran ini. Dan aku bertanya sama Tuhan, Tuhan kenapa hal ini terjadi padaku? I've been like that brother. Dan di situ juga ada ayat yang aku sampai kutip, aku pakai ayat kutip itu buat marah sama Tuhan. Tuhan, Matius 11:28, mungkin ada yang tahu, datanglah kepadaku mereka yang letih lesu dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Aku bilang sama Tuhan, mana aku datang sama kamu bukan dapat kelegaan, malah aku dikasih hukuman lagi. Dan akhirnya aku malah marah sama Engkau. Dan momen itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku gak mau melayani lagi. Aku ngapain aku melakukan semua ini? Aku udah melakukan segala sesuatu yang baik, tapi bahkan aku aja gak bisa lulus untuk jadi dokter. Sama gak sih kayak si anak sulung? Aku udah melakukan segala sesuatu untuk Bapa, tapi bahkan seekor kambing pun gak kau berikan untuk aku. Tapi di momen itu, ada kasih Tuhan yang datang padaku dalam bentuk seseorang. Seorang itu adalah seorang tante pendoa, mama dari teman baik saya sendiri. Dan dia mengajak aku untuk merenungi firman yang tadi, 11:28 itu. Seorang Fran ini hobinya dulu cuma ngutip-ngutip doang gitu ya. Ngutip 11:28 tapi nggak pernah ngutip 11:29-nya gitu. Padahal dalam 11:29 udah jelas-jelas disebutkan bahwa pikulah kuk yang kuberikan. Jadi nggak tahu tuh namanya kuk apa fungsinya dan segala macam. Tante ini menjelaskan sama aku bahwa kuk itu sebenarnya adalah bilah kayu yang ditaruh di leher kerbau dan dipakai oleh seorang petani untuk membajak sawah. Yang dilakukan oleh kerbaunya ada dua, fun facts-nya adalah bahwa kerbau ini biasanya ada yang satu lebih senior, lebih tua, dan kerbau yang lebih junior, yang lebih muda. Dan si senior ini biasanya itu mengertilah kalau ditepok bokong kanan, dia belok ke kanan, kalau ditepok bokong kiri, dia belok ke kiri. Nah, maksudnya firman ini adalah, kenapa pikulah kuk dan belajar daripadaku? Ya kita itu, si tante bilangnya, kita itu seperti si kerbau junior, Fran. Dan Tuhan Yesus itu adalah si kerbau senior. Ketika Tuhan Yesus belok kanan, ya kamu belok kanan. Ketika Tuhan Yesus belok kiri, ya kamu belok kiri. Bebanmu makin berat, karena kamu belok ke kanan, Yesusnya belok ke kiri. Kamu nggak tahu dia merintahnya kemana. Nah di situ aku merasakan sekali bahwa ternyata aku yang salah. So that's the temptation actually teman-teman. Di stage ini, next slide, ada rigiditas, self-righteousness, dan judgmental. Aku bilang cuman gara-gara aku tidak berdosa sama dengan dosenku dan dengan demikian aku lebih benar daripada dia. Dan tante itu mengingatkan sama aku untuk mari menekuni firman-Mu lebih lagi. So that's why the solution for this temptation is, next slide, is being sincere. Dalam apapun yang kita lakukan. Mungkin teman-teman di sini yang sudah terlibat pelayanan lama, ada ngelihat orang-orang di sekitarmu yang kamu rasa, kok hidupnya nggak kudus, pacarannya nggak kudus gitu misalnya. Let's be sincere. Don't just because you're not sin, the way that she or he do, you feel like you're righteous. Dan jangan judge mereka hanya karena mereka berdosa berbeda dengan kita. Kita sama-sama pendosa, dan mari kita menjadi sincere dan kita datang kepada Bapa. Okay, so we are already on the last stage. Next slide. Hopefully you're still with me. Next slide. Okay, so another person yang tadi, itu adalah the forgiving father. Ayah yang memaafkan.
Tadi lihat ya, ayahnya itu ketika lihat anak bungsu, apa yang dia lakukan? Langsung kayak gitu. Bukan nyiapin rotan. Dia bawa tongkat sih. Bukan mau mungkul tongkatnya ke anaknya, bukan. Tapi dia pakai tongkatnya untuk memacu dia untuk berlari sama anaknya dan merangkul dia. Dan kita juga lihat dia juga ketika dia bertemu dengan anak sulungnya yang lagi tantrum, yang lagi marah-marah. Apa yang dia lakukan? Dia datang, "Nak, adikmu sudah kembali, sudah mati dan dilahirkan kembali. Apa yang punyaku adalah punyamu. Mari kita berpesta." Wow, that's the God that we worship every single day. And that's our calling to be every single day. Next slide. So the spiritual maturity looks like when you love others like the forgiving Father. Ketika kamu mencintai bagaimana tadi si Bapak, ada dua tipe kan? Yang baru pertama kali bertobat, sama yang udah rutin sama Bapak, tapi fall to another temptation. Tapi responnya dua-duanya sama. Embrace and forgiving. Next slide. So the Father loves everyone. Aku boleh panggil tim pujian untuk ke depan. Orang yang kalian gak suka, Bapak mencintai dia. Mantannya kamu yang mungkin udah nyakitin kamu, Bapak juga mencintai dia. Bos kamu yang mungkin sempat membuat hidupmu ketar-ketir, Bapakmu juga mencintai dia. Orang mungkin di seperlayanannya kamu yang kamu gak suka, Bapak juga sayang sama dia. Enggak ada yang luput dari sayangnya Bapa. Enggak atas apa yang kita lakukan akan mengurangi sayangnya Bapa. Next slide. Dan kalau teman-teman lihat juga tadi, Bapaknya itu bisa lihat dari kejauhan. Because He prepares everything. Dan di Bible nggak pernah disebut si Bapak itu nunggu berapa lama anak bungsunya balik. But He prepares everything every day. Every single minute. Dia siapkan makanannya, dia siapkan tempatnya, dia siapkan jubahnya, dia siapkan cincinnya. Every single day. Hari ini gak datang, mungkin besok dia pulang. Besok gak datang, mungkin besok lagi dia pulang. So and on, gak tahu sampai kapan. But every day, He's waiting for you to come home. Because when you come home, that's when the surprise party starts. So, yuk pulang. Seberapa jauh jalan yang kamu udah laluin, yuk pulang. Di stage apapun dalam hidupmu, jangan lupa pulang. Karena Bapak punya pesta untukmu. Tempat ini nih adalah pesta untuk kita semua. Next slide. Sekarang Tuhan berikan pilihan kepada kita semua. Bagaimana kita bertemu dengan orang-orang di luar sana yang mungkin belum mengenal Bapa.
Apakah kita mau berbicara mereka dengan cara si better brother? Or you be the forgiving father? And for today's announcement actually teman-teman, every feast, God is hosting a party of mercy for you. Bapamu menunggumu. So mari kita pulang. Mari kita kembali ke Bapa. Lagu ini jujur keluar pada saat aku mempersiapkan slide ini. Seringkali dalam setiap stage hidup kita, kita lupa bahwa ternyata Tuhan tuh nungguin kita untuk balik lagi sama Dia. So malam hari ini, biarkan lagu ini pun menjadi doa kita semua. Dan menjadi perwakilan keputusan kita semua untuk kembali pulang pada Bapa.